dari mana dan ada keperluan apa? Perkenalkan, nama saya Perawat Soliha, Bapak Ibu. Saya dari Puskesmas Patrang. Sekarang saya melakukan kunjungan ulang terkait data pasien TBC yang ada di Puskesmas Patrang. Begini Bapak, apa benar ya minggu kemarin Bapak itu melakukan pemeriksaan di Puskesmas Patrang? Oh iya, benar kok, kemarin sudah 1 bulan ini saya batuk dan sulit mengeluarkan dahak. Iya Bu, kemarin nggak sembuh-sembuh, akhirnya ayah periksa ke Puskesmas Patrang. Oh ya Bapak Ibu, kalau memang ada waktu sebentar, boleh nggak saya mendata ulang? Silakan. Nama Bapak siapa ya Bu ya? Tuan A, Usianya berapa? 50 tahun, Pendidikan terakhir kalau boleh tahu? SD, Pekerjaan Bapak saat ini? sebagai petani. Sehari-hari Bapak apa aktivitasnya Bu? Biasanya merawat kebun di sebelah rumah. Baik, sudah saya data. Begini Bapak, hari ini selain keluhan Bapak batuk, terus sulit mengeluarkan dahak, mungkin Bapak ada penyakit lain, apa kencing manis, terus darah tinggi, seperti itu Pak? Untuk kencing manis sama darah tinggi kayaknya nggak ada kok. Cuma memang saya dari muda jadi proaktif. Saya itu bisa habis 2 pak. Dan saya kondisi saya itu merasa sehat, makanya nggak pernah periksa. Iya Bu, Bapak tidak pernah tensi. Kalau Ibu bawa alatnya boleh silakan diperiksa. Dan pada saat kemarin periksa ke Puskesmas, Bapak dinyatakan TBC dan diberi obat. Disuruh minum rutin sampai pengobatan 6 bulan. Dan sekarang baru berjalan 4 bulan minum obatnya. Sudah 4 bulan ya Pak ya. Baik, saya datangi. Iya Ibu, di sini juga sudah tercatat data dari Puskesmas. Baik, sekarang saya periksa Bapak sama saya tensi ya. Saya pindah ke situ ya Bu ya. Permisi ya Bapak. Permisi, tarik nafas panjang. Tarik nafas lagi, lepaskan. Sudah Bapak? Berapa Bu dan bagaimana hasilnya? Izin Bapak, sebentar ya, saya catat dulu. Tensinya Bapak 110/70. Terus nadinya tadi 90. Untuk pernafasannya 20 kali per menit. Dari hasil pemeriksaannya tadi Bapak, itu saya dengarkan ada suara berat. Terus sepertinya banyak penumpukan dahak di situ. Terus bagaimana Bu, dan apa sebenarnya penyakit TBC itu? Saya tidak tahu cara merawat penyakit Bapak. Iya Bu, dan saya harus gimana? Begini ya Bapak, nanti akan saya jelaskan habis ini. Mungkin Bapak dan Ibu ada waktu sekarang, mungkin saya butuh waktu 15 menit. Ada sekarang boleh? Baik, akan saya beri bacaan untuk Bapak dan Ibu. Monggo. Nanti bisa Bapak baca. Kalau seandainya nanti ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan.
Baik, Bapak Ibu, dari kertas yang saya bagikan itu Bapak bisa melihat satu persatu. Nanti saya jelaskan, oke? Monggo kita sama-sama membaca bacaannya, oke? Di sini dijelaskan tentang TBC. Apa itu TBC? Nah, seperti mbaknya tadi katanya nggak ngerti apa itu sebenarnya TBC. Nah, TBC di sini dijelaskan merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh suatu bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosa, yang sebagian besar bakteri ini menyerang paru-paru, tetapi bisa juga menyerang anggota tubuh lain seperti tulang. Nah, nanti namanya TBC tulang. Jadi tidak hanya, kita kan tahunya hanya TBC paru. Nah, itu TBC. Penyebabnya adalah bakteri, okay? Terus untuk gejalanya biasanya itu ditandai dengan batuk berdahak yang lama, bisa lebih dari 3 minggu untuk batuknya. Biasanya itu ada pasien tertentu itu disertai dengan keluar darah. Saat batuk itu keluar darah. Kemudian di sini dikatakan juga nafas terasa sesak dan dada terasa nyeri. Mungkin seperti itu Pak ya rasanya gitu. Nafasnya sesak dan agak berat ya. Juga untuk nafas ini dada terasa nyeri. Ada juga yang terkadang pasien itu merasa demam selama sebulan atau bahkan lebih. Pada malam hari itu sering berkeringat, meskipun tidak melakukan apa-apa, itu malam hari itu berkeringat dan merasa demam. Dikatakan juga selera makan jadi berkurang, kemudian berat badan menurun. Ya Bapak seperti itu mungkin deh. Berat badannya itu jadi turun, makanya kan kadang kebanyakan orang TBC itu kelihatan kurus nih, karena selera makannya kan berkurang. Kemudian dari gejala sudah tidak ada yang ditanyakan gitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan bagaimana mengatasinya. Kalau seandainya ada yang terkena penyakit TBC dan kebetulan di sini Bapak mengidap penyakit TBC. Balik lagi ke gejala awal, gejala-gejala tadi. Kalau gejala-gejala yang saya jelaskan tadi bertambah parah, bertambah berat, itu sebaiknya segera untuk dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan ulang seperti itu. Kemudian saya lanjutkan bagaimana mengatasinya untuk pasien TBC. Dari Puskesmas biasanya itu setelah dilakukan pemeriksaan itu akan diberi obat, dan obat itu ada program yang sudah ditetapkan untuk pasien TBC. Itu obatnya biasanya selama 6 bulan, tidak boleh terputus. Salah satu obatnya biasanya namanya rifampicin. Seperti itu. Ada banyak biasanya Bapak namanya, salah satunya seperti itu. Begitu kan Bapak ya, kemarin obat yang di Puskesmas ya. Nah itu obatnya harus diminum teratur Bapak, tidak boleh terputus. Itu tugasnya keluarga. Di sini Ibu mungkin bisa mengingatkan Bapak. Kemudian bagaimana penghentiannya? Untuk obat selama belum 6 bulan itu harus tetap diminum sampai benar-benar dinyatakan sudah tuntas oleh pihak Puskesmas obat itu. Kalaupun nanti di tengah-tengah 6 bulan ada komplikasi dari saat minum obat itu, nanti dilakukan pemeriksaan dulu. Biasanya contohnya gini, saya kok mual-mual, begitu dapat obat TBC mual terus. Nah nanti itu juga perlu diperiksakan ke Puskesmas, kayak mual dapat ini, nanti kita konsulkan ke penyakit dalam. Kemungkinan nanti apa kena ke livernya yang nggak kuat, karena kan obatnya banyak dan lama, bisa seperti itu. Nanti kita akan berkoordinasi dengan penyakit spesialis penyakit dalam. Apa kalau memang parah itu biasanya dicekkan laboratorium
untuk mengecek livernya seperti apa, yang namanya SGOT, SGPT biasanya meningkat, dan bilirubinya juga meningkat. Yang namanya seperti itu biasanya diberhentikan sementara, tetap sama dipantau seperti itu. Kalau memang benar-benar tidak kuat, kalau tapi masih kuat dan mualnya bisa diatasi dengan obat dari spesialis penyakit dalam, ya tetap dilanjutkan selama 6 bulan, tidak dihentikan. Kemudian obat ini, pilih pengawas minum obat PMO untuk mendampingi Anda saat minum obat. Ini maksudnya Bapak dipantau terus sama Puskesmas selama 6 bulan itu supaya tidak terputus dan terus rutin mendapatkan obatnya. Selain itu, selain dengan minum obat, Bapak juga harus diimbangi dengan cukup gizi yang seimbang. Harus makan yang banyak, minum susu sebagai tambahan. Terus kalau bisa 4 sehat 5 sempurna itu, karena ada susunya juga, 5 sempurnanya dengan susu. Banyak makan ikan, nasinya dibanyain tidak apa-apa Pak, sayur-sayur juga, sudah tidak ada tara apa-apa sudah, biar gizinya seimbang. Dan yang terpenting lagi di sini Bapak bilang tadi merokok dari usia muda, dan ini harus benar-benar total berhenti merokok, karena dengan merokok nanti akan memperparah tingkat TBC-nya Bapak seperti itu. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang komplikasi dari TBC. TBC paru bila tidak diobati secara teratur, maka akan menyebabkan komplikasinya ya Bapak. Batuknya berdahak seperti tadi Bapak yang merasakan, kan batuknya berdahak ya, akan sulit dikeluarkan. Nah itu kalau dahaknya tetap di situ lama, maka akan terjadi kerusakan jaringan paru. Paru-parunya kan ditumpuki oleh dahak yang banyak di situ, jadinya parunya sulit untuk mengembang. Makanya Bapak kan nafasnya agak berat, agak sesak, itu penyebabnya. Dan di sini juga lama-lama karena kerja paru-parunya berat, lama-lama juga akan mengganggu kerja jantung. Karena jantung yang memompa paru-paru itu juga akan bekerja berat juga untuk membantu pernafasan itu. Sehingga kalau pernafasannya berat, kerja jantungnya juga berat, itu maka akan mempercepat kematian. Mohon maaf di sini Bapak, memang pada kenyataannya seperti ini, seperti itu. Jadi memang harus benar-benar dijaga kondisinya Bapak, ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penularan untuk TB. Nah, ini kaitannya nanti keseharian di dalam keluarga, perilaku sehat di dalam keluarga, kerjasamanya. Di sini untuk seandainya Bapak batuk, itu Bapak harus menutup mulut, seandainya tidak pakai masker, atau batuknya di sebelah di baju atau ditutup tangannya. Dan untuk sehari-hari sudah benar Bapak sehari-hari pakai masker nih Bapak. Terus untuk dahak, karena Bapak ada keluhan dahak yang banyak, jadi dahaknya tidak sembarangan membuangnya. Jadi boleh saat di kamar mandi dibuang di WC, dibuang terus langsung disiram. Atau seperti apa ini? Disediakan Bu, sediakan kaleng bekas, kaleng cat mungkin ya, diisi pasir. Terus kaleng cat itu biasanya ada tutupnya, tetap ada, harus ditutup. Jadi saat batuk itu khusus sudah untuk Bapak membuang ludah di situ, habis meludah langsung ditutup ya Bapak untuk kaleng bekasnya itu. Kemudian untuk alat-alat makan juga begitu Ibu, sebaiknya untuk Bapak disendirikan piring atau sendoknya, ya, kalau bisa tidak nyampur dengan anggota keluarga yang lain, disendirikan nanti untuk Bapak, jadi khusus Bapak sendiri seperti itu ya. Kemudian untuk makan juga tadi ya sudah saya jelaskan, harus makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna kalau bisa. Kemudian secara rutin
pemeriksaan anggota keluarga lain apakah. Nah, ini mungkin kalau nanti ada anggota keluarga yang merasa juga ada batuk-batuk lama juga lebih dari 3 minggu, yang monggo karena memang di rumah ada bapak yang terjangkit TBC, segera diperiksakan di Puskesmas juga kalau ada pasien seperti itu, kalau ada anggota keluarga seperti itu. Kemudian selanjutnya memperhatikan rumah. Nah, ini yang terpenting juga untuk lingkungan. Jangan terlalu lembab ya. Mungkin di sini lembab ya Bapak Ibu ya rumahnya ya. Karena agak ke bawah ya ini ya. Apalagi katanya di situ ada kali ya, jadi agak lembab ya. Di sini untuk lingkungan itu harus diperlakukan sirkulasi yang cukup. Jadi harus ada jendela, tiap pagi dibuka jendela, pintu juga dibuka. Tujuannya apa? Supaya sinar mataharinya masuk. Terus ada pergantian sirkulasi udara di dalam rumah. Jadi udaranya akan berganti dan jadi bersih lagi. Jadi tidak hanya udaranya itu aja selama malam hari kan ditutup semua ya. Jadinya itu aja. Jadi begitu pagi atau siang hari itu sudah dibuka pintu dan jendela, dibuka semua supaya matahari masuk, udaranya ganti. Seperti itu Ibu. Jadi TBC itu apa dan gejalanya seperti apa, terus cara mengatasinya seperti apa, seperti yang saya jelaskan barusan seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Saya kira jelas ya. Apa ada yang perlu saya tanyakan Bapak? Mungkin Bapak ada yang ditanyakan, nanti saya jelaskan ulang. Jadi saya harus berhenti merokok supaya tidak tambah parah dan itu minum obat rutin selama 6 bulan. Ya, benar-benar. Berarti saya juga harus menyediakan kaleng bekas tertutup diisi pasir untuk tempat meludah Bapak dan memisahkan alat makan. Iya, betul. Seperti itu perlakuannya ya Mbak ya Bu ya. Terus ini lagi yang terpenting lagi karena Bapak ada keluhan batuk, terus dahaknya banyak. Kalau nanti Bapak merasa tambah parah, ada seseknya, segera dibawa ke Puskesmas ya Bu ya, diperiksakan ulang Bapak ya, begitu. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Saya kira sudah tidak ada nih. Sampun kalau begitu saya akhiri kunjungan saya hari ini. Terima kasih loh Bapak Ibu atas waktu yang disediakan. Di lain waktu nanti insya Allah minggu depan mungkin saya akan mengunjungi ulang untuk mengevaluasi bagaimana obat Bapak, kondisinya Bapak, kemudian Ibu juga perlakuannya mengatasi membantu Bapak untuk menyembuhkan ininya gimana, terus cara menyediakan kaleng tadi apa sudah benar, nanti akan saya evaluasi untuk minggu depan. Begitu nih Bapak Ibu. Saya kira cukup, saya pamit dulu. Baik Bapak Ibu, saya pamit dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya, waalaikumsalam.